Gimana sih biar aku tuh Mulai. bisa konsisten dan bisa akhirnya istilahnya mencintai pekerjaan apapun yang kita kerjakan. Balik lagi ke target sama komitmen. Dan kalau misal pun kalian nggak punya target, artinya komitmen yang kalian bangun itu sia-sia gitu. Hey hey hey, welcome to the Modcast, Matematika Podcast. Modcast bukan sekedar podcast, walaupun dibuat dengan cara sederhana dan seadanya aja. Walaupun namanya Matematika Podcast, kita nggak akan bahas soal matematika, tapi diharapkan kepada pendengar dapat memetik hikmah setelah mendengar podcast. Oke, hai, aku Dayu, dan sekarang aku ditemenin sama Kak Veronica. Halo Kak, apa kabar? Baik. Gimana tadi perjalanan ke sini Kak? Cukup melelahkan. Cukup melelahkan ya? Karena baru pertama kan Mm-mm. kesini. Untung aja nggak hujan ya, jadi bisa Jadi cuacanya tenang. bener. Dengar-dengar sekarang kesibukannya apa nih Kak? Sekarang katanya lagi sibuk skripsi atau Iya gimana? benar. Kalau kesibukan di semester ini emang sibuk tugas akhir dan nyusun beberapa project untuk di luar. Aku juga bakal coming soon nih, Oke. sibuk skripsi. Udah semester tua juga kan? Benar. Skripsi boleh kasih bocoran sedikit Kak, bahas apa? Jadi karena aku di bidang chemistry, di bidang kimia, jadi aku mengambil penelitian tentang anti-inflamasi dari ekstrak daun aloe vera kayak gitu. Jadi penelitiannya itu pakai tikus. Oh, pakai tikus sebagai bahan percobaannya, Benar. sebagai objek percobaannya ya Kak ya. Wow, aku tahu juga ya tentang objek percobaan. Kalau kita ngomong soal Mawapres ya Kak, itu kan perjuangannya panjang. Gimana sih awalnya bisa jadi seperti sekarang? Perjalanan tentang Mawapres, cerita sedikit. Jadi kenapa pengen jadi, bukan pengen sih sebenarnya, cuman kebetulan pas jadi maba itu kan aku nge-add kebetulan official akun dari Ksatria Muda Udayana, dan itu aku lihat kakak tingkatku itu Kak Prabandani ya, kayaknya namanya itu lupa siapa namanya. Dan dia itu nge-share di official account Ksatria Muda itu list dari juaranya. Jadi oh my god. Jadi sekedar for your information, itu di SMA aku sama sekali nggak berprestasi. Mungkin karena mungkin berprestasi pun cuma juara kelas, juara umum kayak gitu. Selebihnya nggak pernah yang juara tingkat nasional atau menekuni sebuah bidang yang benar-benar tuh nggak pernah gitu. Terus aku pengen ngelis nih, memang ini metode yang lama, tapi that really work. I mean, apa yang kamu inginkan itu tulis di kertas. Gitu. Dan salah satu impian yang terwujud sampai sekarang itu ya jadi Mawapres. Dari situ aku kumpulin dari sertifikat, prestasi, persyaratannya untuk jadi Mawapres itu apa aja. Jadi dari sana nyiapin, bagi waktu, semester 1, 2 aku ngapain nih, semester 1, 2 aku fokus ke organisasi, semester 3, 4 aku nyoba nih lomba-lomba sambil PKL gitu misalnya. Jadi manajemen waktu itu benar-benar tertata. Nah dari situ, setelah dari sana prestasi itu terkumpul satu demi satu. Tapi dibalik itu juga banyak banget kegagalan gitu kan. Banyak banget kegagalan yang aku dapat. Misalnya kegagalannya 5-1 lah. Gagalnya 5 kali, menangnya 1 kali gitu kan. Kayak gitu, dari sana ngumpulin. Akhirnya waktu itu pasca operasi sih sebenarnya. Sempat operasi. Ya. Operasi apa tuh Pak? Adalah jadi kayak lipoma gitu, lipoma yang benar-benar nggak bisa, dan waktu itu masih di semester 4, dan itu cenderung semester yang masih di tengah-tengah gitu. Dari ini kan ada satu fakultas MIPA itu ada 6 prodi kan. 6 prodi. Jadi satu-satunya finalis yang angkatan 2017 dan masih semester 4 itu kebetulan aku gitu. Dan aku lihat kompetitornya yang benar-benar hebat, yang udah ke luar negeri lah. Banyaklah kompetitornya, salah satunya dari program studi matematika gitu. Englishnya juga fluently.
Terus nyali tuh sempet ciut waktu di rumah sakit tuh sempet ciut, tapi aku tetap ditelepon sama Kaprodi. Faye, kamu harus gini. Jadi jangka waktu seminggu itu nyiapin karya tulis kayak gitu. Jadi ya berkat doa, usaha, ketekunan, walaupun sempat sakit, asalkan kita niat, asalkan kita mau, pasti bisa. Terus menjadi mahasiswa prestasi banyak banget seleksinya, dari mulai bahasa Inggris, you have to fluent in English, TOEFL, banyaklah, IELTS mungkin, terus public speaking juga, FGD, from group discussion. Jadi kita dibawakan satu mosinya ini nih, gimana jadi cara kayak kamu disuruh, untuk berargumentasi, okay. kayak gitu. Itu dinilai, terus tes kepribadian, organisasi itu juga dinilai, prestasi juga, IPK ya. Gitu. Jadi menjadi mahasiswa prestasi itu banyak sekali aspeknya. Esensi dari itu juga banyak. Artinya nggak cuman dinilai itu dari prestasinya aja, tapi dinilai juga dari karakternya. Oh, orang ini karakternya personality. Good. Personality. Jadi percuma dong pintar tapi Iya, attitude-nya nggak baik. Betul. Kalau aku pribadi percaya sih kalau orang punya attitude yang baik dibanding sama orang pintar yang nggak punya etika, itu lebih dihormati bakal orang yang punya attitude. Benar-benar. Berarti dari seleksi waktu itu, dari final itu, kakak ada di posisi lagi di rumah sakit Lagi gitu? di rumah sakit. Wow, itu pasti gimana ya, kepikiran? Iya, kepikiran. tapi luar biasa sih perjuangannya, akhirnya bisa jadi mawapres juga di MIPA. Waktu itu lanjut ke universitas, tingkat universitas, iya. Ketemu sama fakultas lain. Dan itu juga satu-satunya angkatan termuda. Termuda, semester 4. Kayak gitu. Okay. Wow, ini inspiratif banget ya, ternyata banyak kondisi juga di belakang gelar mawapres itu. Terus juga kedengar-dengar kan tadi Kak Fe bilang udah mulai lomba-lomba. Berarti di tahap universitas ini baru mulai ikut lomba? Di tahap universitas? Masuk universitas maksudnya? Masuk universitas baru ikut lomba-lomba gitu? Iya, benar-benar. Pure ikut lomba. Jadi lomba pertama kali itu waktu ke Bangka Belitung. Langsung tingkatnya nasional? Nasional langsung. Wow, keren. Tapi sebelum itu kan, jadi di universitas itu ada wadah namanya PMU kan? Iya, Pemimpin Muda Udayana. Di sana itu terbentuklah kayak public speaking juga lebih bagus, FGD juga terlatih di sana. Pokoknya BEM Universitas Udayana itu menyediakan wadah itu. Jadi untuk bahan latihan lah itu di sana, dan kebetulan juga waktu di sana saya dapat predikat orasi terbaik dan peserta terbaik kayak gitu. Kebetulan dapat. Jadi lomba pertama itu waktu itu lomba apa? Masih inget ya? Pertama. Tingkat apa nih? Lomba pokoknya sepanjang sejarah lah. Lomba pertama yang pernah diikutin. Ya di PMU itu yang di PMU. Orasi. Ya. Dan waktu itu jadi orasi terbaik akhirnya. Iya. Setelah itu lebih tertarik lagi ikut lomba yang lain. Iya. Jadinya karena ya kayaknya kalau misalnya tingkat universitas tuh nggak cukup. Jadi kapasiti kita itu bisa dinilai seberapa prestasinya itu ketika kita udah berani untuk lomba dengan universitas lain, kayak contohnya Ahmad Dahlan, UI, UGM kayak gitu. UNUD itu sebenarnya punya potensi yang besar karena bukan tergantung sama universitasnya, tergantung sama capability dari mahasiswanya. Setuju sih, aku juga banyak punya teman yang sebenarnya berpotensi buat ikut lomba ini, lomba itu, tapi kadang mungkin kurang dukungan dari pihak teman atau pihak dari dosen dan yang lain-lainnya, mungkin yang bikin dia akhirnya jadi mengurungkan niat kayak gitu. Tapi apresiasi banget sama orang-orang yang akhirnya bisa mengalahkan itu dan keluar, akhirnya bisa ikut lomba-lomba, lomba ini, lomba itu, akhirnya bisa menginspirasi. Aku ikutin Instagram kakak dan cukup kayak mikir, ya ampun ini orang nggak capek-capek apa ya ikut lomba gitu, karena banyak banget gitu. Kadang aku lihat menang lomba ini, menang lomba itu. Sejauh ini nih Kak, lomba apa aja sih yang udah diikutin? Kind of competition itu pernah ikut debate competition, terus esai, LKTI something like resources gitu. Jadi lebih ke karya tulis gitu, kayak esai, karya tulis ilmiah. Pernah ikut lomba yang lain ya Kak?
mungkin lomba yang lain yang belum pernah diikutin dan mau diikutin? Kayak kakak tuh minat gitu sama lomba. Tertarik sih bisnis plan. Business plan. Karena gini kan, bagiku Albert Einstein aja dia latar belakangnya saintek kan. Tidak menutup kemungkinan beliau juga tertarik respon terhadap humaniora gitu. Jadi kakaknya latar belakang kan chemistry, saintek, tapi tertarik ke sosial ekonomi, pendidikan kayak gitu. Aku pernah tanya salah satu temanku mungkin yang lumayan deket sama kakak. Katanya kakak lebih suka lomba yang bidang kesehatan daripada bidang kimia gitu. Kenapa tuh kak bisa tertarik sama bidang kesehatan gitu? Jadi kesehatan itu kan gimana ya, kayak the biggest problem in Indonesia itu tentang kesehatan juga. Gimana standar kesehatan di Indonesia itu belum bisa terbilang maksimal karena sistemnya lembaga pelayanan kesehatan sekunder, primer, tersier itu belum berjalan secara terstruktur. Jadi lebih tertarik ke kesehatan itu, inovasi untuk kesehatan itu lebih banyak. Jadi mengulik gimana mencari ide-ide dari karya tulis, dari esai itu lebih banyak kalau di bidang kesehatan. Jadi sejauh ini emang lebih sering ambil topik di bidang kesehatan kayak gitu ya? Iya. Yang paling berkesan nih topik apa sih yang paling kakak inget di salah satu lomba? Waktu itu pertama kali lomba itu lomba karya tulis. Jadi itu aku membawakan pulpapas. Pulpapas itu? Pulpapas. Pulp itu daging dari ampas kelapa, papas itu pati ampas kelapa. Jadi aku singkat gitu. Jadi aku membuat bioplastik karena latar belakangku chemistry. I want to make something that really work for Indonesia. Jadi membuat bioplastik dari pati ampas kelapa. Dan itu researchnya lumayan lah. 1 bulan banyak kegagalan, tumpah di sini di lab, banyak uji cobanya. Ini elastisitasnya kurang nih. Gimana bisa jadi plastik yang bisa diterima di masyarakat kayak gitu-gitu. Jadi butuh effort yang besar. Terus perkembangan dari research itu akhirnya dapet suatu ini nggak kayak apresiasi dari luar gitu? Kebetulan dapat beberapa lomba, menjuarai beberapa lomba. Jadi waktu itu juga lolos Mawapres, aku membawakan itu. Bawa yang pulpapas ini? Ya itu kesan pertama sih. Kalau dari segi ide keren banget sih itu, maksudnya untuk untuk mahasiswa semester 4 ya gitu. Jadi nggak heran sih kalau kakak misalnya kalau kakak jadinya ada di posisi sekarang ini gitu karena ide itu. Ada nggak sih momen yang paling kakak inget waktu ikut lomba? Kayak momen paling lucu atau momen paling unik gitu? Momen paling lucu sih. Momen yang paling berkesan lah waktu sepanjang ikut lomba apapun itu. Waktu itu lombanya memang tingkat nasional. Cuman itu di daerah Lumintang sana di Denpasar lah. Dan waktu itu aku telat dan ngambil undian. Kebetulan waktu itu hujan karena aku perjalanan naik motor kan, hujan waktu itu. Terus telat, posisinya kayak gemeter gitu, mau presentasi juga. Pokoknya kalau jeklagas gitu, terobos aja gitu maksudnya. Bener-bener. Itu pakai mantel, bener-bener pakai mantel, terus dalam hati gimana nih. Pokoknya aku berperform. Dan di sana kompetitornya emang bener-bener bukan dari mahasiswa aja, dari orang umum juga ikutan gitu kan. Jadi persaingannya lebih ketat gitu ya? Jadi kebetulan aku masuk 10 finalis. Dan waktu sampai di sana kebetulan nomor urut 10 terakhir. Oke. Masih beruntung. Jadi pas nomor undi 2 itu aku baru nyampe. Udah masih gemeteran, gimana nih mau perform gitu. Terus berdoa, ingin nenangin diri. Sempet ciut nyalinya karena emang aduh gimana nih performku cuma gini aja gini. Terus aku telat. Kalau misalnya orang telat itu kayaknya ya lebih memacu, gitu kan? benar. Kurang siap, akhirnya udah berdoa, udah optimis aja, akhirnya ya puji Tuhan dapet nomor. Wow. Nggak nyangka sih. Emang ya usaha nggak akan mengkhianati hasil gitu, itu percaya banget sih gitu. Apalagi kalau kita tekun dan sabar,
mengerjakan sesuatu pasti hasilnya hasil yang terbaik buat kita. Aku tuh kadang kalau misalnya lihat lomba ya Kak, karena aku tuh pengen ikut. Kayak tertarik nih, apalagi kalau hadiahnya gede gitu ya, nggak muluk-muluk sih kalau kita ngomongin hadiah lomba itu. Ini kalau hadiahnya besar, terus juga lombanya juga ya sangat apa ya, maksudnya menarik lah buat kita. Entah itu esai atau karya tulis tuh aku pengen ikut, cuman menjaga konsisten buat ikut itu yang enggak gitu. Kadang nyari ide itu susah, aku langsung mundur. Atau misalnya udah dapat ide tapi bingung nyari dosen pembimbing atau gimana, aku langsung mundur. Pernah nggak sih ada di posisi itu Kak? Pernah banget. Terus gimana tuh caranya buat mengendalikan itu? Jadi itu lebih ke kita udah nyoba lomba sekali, pengalamanku nyoba lomba sekali, gagal, terus males ikut lagi. Bener. Gitu kan. Itu balik lagi ke target awal kamu sih. Jadi balik lagi ke awal, tadi aku udah bilang kalau misalnya you have a target, you have to reach it, kayak gitu. Jadi aku pengen jadi, waktu itu pengen jadi mahasiswa prestasi. Kalaupun niatku stuck di sini, artinya angan-angan, cita-cita pengen jadi itu udah lepas kayak gitu. Yang membuat terus sering-sering baca motivasi, kegagalan itu kan kunci dari kesuksesan nih, kayak gitu kan. Jadinya sekali gagal, 2 kali gagal, 5 kali gagal, percaya pasti bakal sukses 1 kali, 2 kali dan seterusnya. Mungkin aku kurang percaya itu kali ya. Jadi kayak ya udah gitu lomba mau ikut terus nyari ide susah udah langsung mundur. Mungkin akunya aja mungkin yang kurang berusaha gitu. Pernah aku sekali ikut lomba menang dan aku merasa itu sebuah keberuntungan karena menang. Akhirnya coba yang sekian kali nggak berhasil, jadi aku ngerasa ya udah mungkin emang nggak passion aku di lomba. Tapi setelah lihat kakak, lihat teman-teman yang lain yang lomba tuh udah kayak makanan sehari-hari gitu, yang ya ampun ini fitsnya isinya piagam semua, piala kayak gitu. Jadi sedikit terpacu lah untuk itu, untuk ikut lomba lagi. Ini sih kunci dari sukses. Sebenarnya kalau misalnya kamu feel gagal, satu kompetisi gagal, evaluasi, cari orang yang sekiranya bisa kamu jadiin partner untuk evaluasi. Contohnya kayak kakak tingkat yang sering ikut lomba, bergaul sama mereka pasti bakal ketularan. Apa yang kamu kurang, apa yang kamu perlu benahi dari misalnya project yang kamu bawakan tuh kurang apa kayak gitu. Dari evaluasi itu kamu berusaha lagi, percaya pasti mungkin berhasil. Semoga aja habis ini motivasiku stuck, maksudnya konsisten buat ikut lomba. Sangat ini sih masih struggle juga sih di dalam diri sendiri gitu, antara mau ikut lomba. Karena kadang aku tuh kalau misalnya ikut lomba kan pasti makan banyak tenaga dan waktu ya Kak. Bener. Kadang banyak banget yang dikhawatirin. Aduh kuliahku gimana ya gitu. Belum lagi aku tergolong aktif di organisasi ini, organisasi itu, panitiaan ini, panitiaan itu, acara. Jadi kayak akhirnya aku mengesampingkan lomba. Kakak juga kuliah, kakak juga pernah ikut BEM ya kan, kita beda tahun tapi satu dinas gitu. Kok bisa manage waktu maksudnya kelihatannya rapi banget gitu. Ini kuliah iya jalan, terus BEM iya jalan, terus juga lomba jalan. Jadi awal dari aku ikut maba itu, aku menjadi maba, aku sudah bagi nih, divided my time. Misalnya semester 1, 2 aku fokus ke kepanitiaan dan organisasi. Dulu kakak waktu awal ikut organisasi itu di DPMPM. Jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa, tahu. Sebelahnya BEM kan? Oh benar. Terus di sana DPMPM berproses, setelah itu ditawarin ke BEM. BMPM. Itu sampai semester 4, tapi di sana masih bisa fokus bagi waktu untuk kuliah, mempertahankan IPK itu juga penting karena memang persiapan untuk mewapres. Terus kepanitiaan sempat jadi Student Day, keamanan Student Day 2019. Kita ketemu dong Kak. Karena aku pangusnya di sana. Oh iya. Bertolak belakang gitu ya. Terus akhirnya dapat kepanitiaan juga. Banyak. Jadi semester 1-2 itu fokus mengumpulkan SKP untuk
kepanitiaan, organisasi kayak gitu. Baru nyoba juga ikut lomba walaupun banyak gagalnya di sana. Iya, benar. Jadi diperbaiki di semester 3-4. Semester 3-4 kita fokus apa? Semester 3-4 bisa fokus ke lomba-lomba. Udah mulai nih cari-cari kakak tingkat yang sering-sering ikut lomba nih, siapa aja, berbagi ilmu gitu lah. Mencuri ilmunya. Mencuri ilmu. Betul. Gitu. Bergaul sama mereka pasti ikut terbawa. Terus semester 4 ini kebetulan aku PKL. PKL juga nambah dong waktunya, harus dibagi benar-benar. Oh, jam segini harus belajar buat ini. Jam segini harus nyusun project, jam segini harus bikin LPJ gitu. Panitiaan kan. Terus semester 5-6 udah santai. Fokusnya udah beda ke kuliah sama lomba aja. Jadi waktu untuk lomba itu bisa dari semester 3 sampai semester 6. Baru semester 7 sama semester 8 tuh fokus ke tugas akhir. Dan di tugas akhir pun juga nggak terlalu complicated banget, karena bisa juga nyambi buat lomba. Jadi masa-masa kuliah itu kalau misalnya bisa mengatur itu enak banget, dapat jalan-jalan gratis, dapat uang saku lah, tambahan uang saku kan, daripada cuman kuliah pulang wake up lah. Kurangin rebahannya, ayo sekarang mulai untuk mencari hal-hal yang baru, nggak cuma lomba aja. Misalnya jadi volunteer, mencari kesibukan baru. Keuntungannya apa? Nambah relasi, nambah temen, wawasan juga bertambah. Terus siapa tahu kita bisa dapet benefit dari itu. Kayak gitu. Jadi pintar-pintarnya kita manage waktu, terus pasang target setiap semesternya kayak gitu. Bener banget. Oke, bisa dicoba, tapi aku udah semester tua nih, udah semester 6 sekarang. Mungkin lebih fokus ke yang lain kali ya, mungkin lebih fokus. Jadi intinya bukan tentang, kalau aku bahasanya itu lebih ke memaksimalkan waktu. Kalau manage waktu itu kayaknya kurang, karena walaupun kita divided our time gitu, misalnya jam segini ngapain. Cuman kalau tetap kita ke distract sama handphone, itu kan kurang maksimal gitu. Jadinya lebih banyak lagi maksimalkan waktu. Aku tuh kadang kalau mau ngerjain kegiatan A, B, C itu udah ada di plan loh, Kak. Cuman kalau udah ada distract dari luar gitu, misalnya gangguan dikit aja aku langsung hilang fokus. Jadi kayaknya aduh, gimana ya gitu. Agak susah sih, apalagi untuk usia yang udah segini gitu ya. Kita tuh usia yang masih pengen bebas, pengen explore hal baru, itu emang wajar banget. Cuman memang untuk merubah sebuah kebiasaan itu butuh waktu. Nanti kalau misalnya udah terbiasa pun, kamu udah punya goals nih, goals aku ini pengen jadi setelah aku lulus kuliah aku pengen jadi ini kayak gitu. Ya, jadi kamu kalau misalnya udah terbiasa sedari sekarang gitu kan, udah mengurangi istimewakan handphone itu, kita bakal ya bisa melewati itu. Iya sih, lebih ke gimana kita mengendalikan diri gitu ya. Kalau ada gangguan, gimana kita responnya, mengendalikan diri tentang itu. Kakak kan jurusan kimia ya, 2017. Kenapa ngambil jurusan kimia? Jadi waktu itu jurusan kimia itu pilihan ketiga. Pilihan pertamanya apa nih kalau boleh tahu? Udahlah. Oke. Ya, tidak mau mengulang, tidak mau membuka luka yang lama. Iya, benar-benar. Fokus ke kimia. Kenapa kimia ada di pilihan ketiga waktu itu? Kebetulan kan kimia itu aku sebelum milih kimia itu udah searching duluan. Jurusan yang kira-kira lengkap, terus kerjaannya, prospek kerjanya bagus, yang bisa masuk ke perusahaan, BUMN, masuk ke analisis oil itu adalah kimia murni, kayak gitu. Jadinya kenapa enggak? Karena di SMA pun pelajaran kimia itu salah satu favorit gitu kan untuk aku. Jadi kenapa milih kimia? Seru sih belajar kimia, kayak COOH. Aku masih inget dikit karena waktu itu gurunya seru. Tapi begitu difokusin lagi mungkin kayaknya udah enggak ya, enggak kuat gitu.
Oke, jurusan kimia di Universitas Udayana selama berarti kakak sekarang udah semester 8 ya? Iya, semester 8. 8 semester di Udayana itu udah ngapain aja? Oke. Semester 8 semester di program studi kimia, Heeh. Fakultas MIPA Universitas Udayana, Udayana. oke. Pernah ngapain aja, kepanitiaan udah pernah. Mhm. Semua hal udah hampir pernah dicicipin sih, dari kepanitiaan, organisasi, ikut lomba, jalan-jalan gratis, terus kenalan sama petinggi-petinggi. Sempat waktu itu jadi panitia BUMN. Mm-mm. Jadi sempat menjadi si acaranya, dan waktu itu ngehandle ke Pak Ari, direktur dari Garuda, mantan direktur dari BUMN. Jadi sempat, oh gimana sih, pokoknya ngerasain ketemu sama orang-orang besar itu, Bapak Ari Askara kalau nggak salah namanya. Ketemu sama orang-orang besar tuh rasanya kayak sesuatu yang spesial. Jadi ada benefitnya juga ya, gitu kita jadi punya kenalan juga. Terus kakak juga organisasi udah jalan, kuliah jalan, panitiaan jalan, prestasi lomba-lomba pun jalan, bahkan jadi mawapres. Dan mungkin nggak semua mahasiswa punya kesempatan yang sama untuk dapat apa yang kakak dapat gitu ya. Dan ini benar-benar apa ya, bisa jadi role model sih buat kita, buat adik-adik, buat teman-teman gitu yang tertarik dan mau seperti itu. Ke hal pribadi dikit nih kak. Kakak nih kan berarti tergolong produktif ya. Aku nggak mau bilang sibuk karena orang sibuk itu beda. kadang orang sibuk tuh kadang cuman kerja doang gitu tanpa manfaat. Tapi aku sebutnya produktif ya. Atau kan tergolong orang yang produktif. Punya pacar gak sih kak? Karena kadang kalau misalnya orang yang produktif gitu ya, kadang dia cenderung tuh menjomblo. Karena aku pernah baca di satu riset gitu ya, kalau remaja jomblo itu dia lebih punya potensi untuk mengembangkan dirinya. Kalau kakak gimana nih? Kalau untuk sekarang masih jomblo. Masih jomblo? Oh berarti bener dong ya? Aku bisa percaya dong sama riset itu. Cuman ya support system itu selalu ada, kayak orang tua, teman-teman, sahabat, itu selalu yang penting sih. Karena bagiku sekarang itu di sebelum umur 25 tuh aku harus give the best effort, high quality effort for myself kayak gitu. Jadi gimana meningkatkan standar quality, high value dari diriku kayak gitu sebelum umur 25. Jadi I believe that ketika kamu berpotensi, kamu akan menemukan pasangan yang berpotensi juga. Wow, ketika kamu berpotensi. Ada nggak sih pernah cowok gitu misalnya ngedeketin kakak terus dia jadi minder gitu karena kakak, oh Veronica gitu loh, mawapres dan lain-lain. Banyak. Banyak ya kayak. Sebelum ngedeketin pun dia udah bilang duluan. Gimana dong? Emang susah ya, tapi percaya sih kalau memang kita memposisikan diri kita di posisi yang baik, pasti juga dapat pasangan yang baik. Lebih ke hal pribadi lagi nih kak. Apa sih hal yang kakak suka dari diri kakak sendiri? Yang bikin, aku beruntung banget aku kayak gini. Cepet wake up. Jadi aku tuh tipikal orang yang suka diremehin. Suka diremehin? Jadi kan kalau misalnya orang itu kan nggak suka diremehin. Tapi aku tuh tipikal orang yang suka diremehin. Jadi ketika aku diremehin, struggle aku untuk membalik itu semua itu lebih cepat. Jadinya motivasiku semakin terbangun. Iya benar. Jadi makin diremehin, makin dijatuhin, makin terpacu. Iya, makin terpacu. Gue buktiin nih, ini salah gitu kan. Iya. Aku juga kadang ngerasa gitu sih kalau diremehin tuh kayak, ya ampun, kamu juga belum tahu siapa aku gitu. Kadang suka menyombongkan diri dengan cara halus, lempar dengan prestasi gitu. Kalau ada nggak hal yang kakak nggak suka dari diri kakak? Kayak aku tuh harus merubah hal ini gitu. Banyak sih, karena aku masih banyak kekurangan. Jadi kayak kemudian semua cewek kemudian ya. Kemudian gitu, kalau misalnya gampang cepet ilfil sama cowok kayak gitu. Kalau misalnya ini orang apaan sih gitu kan, kayak terlalu show up gitu. Padahal sama aku nggak usah terlalu show up, aku orangnya apa adanya. Kalau nggak suka ya gitu. Terus apa ya, kadang suka ya begitulah ya. Pasti setiap orang pasti punya kekurangan, tapi
gimana nanti kita mengeksplor itu jauh lebih ke kelebihan kita gitu ya, dan nggak terlalu menghiraukan kekurangan. Baik lagi nih ke belajar, nih Kak. Sejauh ini nih, ada nggak sih kesulitan Kakak dalam belajar? Sering gangguin teman nih? Belajar akademik lah. Akademik. Jadi aku tipikal orang yang kalau misalnya nggak tahu basicnya, aku nggak mau lanjut. Karena bakalan gini, ketika kita nggak tahu fondasinya apa, kalau misalnya kita bangun pohon, nanti pohonnya berat jadi rusak. Nggak mau tumbuh, bener, layu, mati. Oke. Jadi waktu itu aku di mata kuliah kimia organik, waktu itu aku karena memang jarang masuk kelas kan, jarang masuk kelas, dispen terus karena waktu itu semester 3-4 ngejar lomba, jadi satu semester aku harus ngasilin 5 reward lah, ada targetnya kayak gitu. Jadi sampai keteteran karena emang itu salah satu mata kuliah yang hard gitu, jadi aku sampai les sama Jadi untuk menanggulangi itu istilahnya, aku berguru sama mereka malam-malam gitu. Tapi untuk suatu pencapaian yang luar biasa juga ya, menang lomba, terus akhirnya bisa dapat reward sesuai target juga. Sesuai target ya Kak, atau melebihi target jadinya? Targetnya kan 5. Dapat 5 atau lebih dari 5? Sempet yang semester 3 itu bahkan cuma 2 aja. Oke. Jadi itu bahan evaluasi lagi, kalau bikin target jangan terlalu banyak gitu. Kasihan sama diri sendiri gitu. Nyiksa ya, nyiksa diri. Kan berarti dari kurun waktu 1 semester 6 bulan itu pasang target akhirnya 5 lomba waktu itu. Kan pasti tiap lomba tuh beda-beda ya topiknya. Inspirasi itu dari mana datangnya Kak? Inspirasi misalnya ide atau inspirasi nih? Inspirasi untuk ide. Oh, inspirasi untuk ide. Kalau mencari ide itu kita lebih banyak membaca. Membaca apa aja? Membaca. Misalnya dari jurnal, artikel, dari karya-karya tulis kakak kelas yang dulu pernah dilombain itu gue diminta buat bahan pembelajaran kayak gitu. Contohnya kayak gini nih, buat misalnya karya tulis contohnya kayak gini, cara buat esai contohnya kayak gini. Jadi kita bisa tahu gitu pattern of writing itu kayak gimana, cara penulisannya itu kayak gimana kayak gitu. Jadi banyak membaca Ini. Belajar juga dari pengalaman orang ya kan, dari ilmu orang juga, mencuri setidaknya dari ilmu mereka. Terus juga tadi kan sempat nyinggung kalau kakak tuh punya target untuk ikut-ikut lomba. Boleh dong kasih tips ke kita, gimana sih caranya memulai? Gimana sih biar aku tuh bisa konsisten dan bisa akhirnya istilahnya mencintai pekerjaan apapun yang kita kerjakan. Balik lagi ke target sama komitmen. Dan kalau misal pun kalian nggak punya target, artinya komitmen yang kalian bangun itu sia-sia gitu jadinya. Untuk inspirasi itu datang dari mana? Coba deh cobain 1 kali lomba nasional gitu. Kalian bakal ketemu excitednya itu beda, ketemu sama mahasiswa yang beda jaket gitu, beda jas, ada jas warna-warni itu excited banget. Jadi kayak, aku bawa kampusku loh, aku bawa nama MIPA loh gitu. Kira-kira bisa nggak ya begini? Dan kan kita pastilah keep in touch di sosial media. Dan kita membuka relasi sama orang-orang yang juga suka ikut lomba. Dari sana kita lihat dari profil mereka, dari sosial media mereka. Jadi kita tuh kayak, oh my god, mereka kayak gini nih, oh my god kayak gini nih. Jadi kayak, kenapa dia bisa, aku nggak bisa, kayak gitu. Dari sana. Waktu awal sulit nggak sih Kak mencari motivasi untuk itu? Motivasi untuk bangkit dari kegagalan waktu pertama kali lomba memang susah banget, sampai nangis, sampai gimana. Cuman ya emang itu butuh waktu dan mungkin move on-nya itu aku sebulanan baru bangkitin emosionalku kayak gitu. Apa hal yang paling kuat yang bikin akhirnya kakak tuh bisa bangkit? Banggain mama. Banggain mama, berarti orang tua ya? Orang tua. Banggain orang tua karena memang kebetulan papaku udah nggak ada, jadi karena sakit, jadi tinggal mama aja. Jadi aku pun di Universitas Udayana 0 rupiah, nggak bayar sama sekali kuliah. Jadi dapat beasiswa dari yayasan dan dari
Kemendikbud kayak gitu, dapat per bulan uang saku dan Rp0 bayar UKT. Jadi aku sudah dibiayai sama negara nih, apa sih imbal balikku sama mereka gitu. Jadi dari sana sih motivasi terkuat kayak gitu. Luar biasa banget ya Kak. Kadang ada, aku nemu orang-orang nih yang udah dibiayain gitu misalnya sama negara, entah itu bidik misi atau beasiswa yang lainnya. Kadang ya minim banget aku nemu orang yang punya pemikiran kayak gini. Yang akhirnya aku udah dikasih sesuatu nih, aku harus kasih apa balik. Kadang kita kan banyak orang yang suka menerima aja gitu tanpa memberi. Dan di sini kita belajar gimana kita tuh sebenarnya harus lebih banyak memberi daripada menerima. Waktu Kakak jadi mawapres, gimana tanggapan Mama? Akhirnya, wah aku jadi mawapres nih Mam. Congratulations. Karena awalnya ya selamat ya gitu. Ya siapa sih orang tua yang nggak bangga gitu kan punya anak. Cuman ini kan setelah dari mawapres, sebelum mawapres itu prestasiku mungkin bisa terbilang cukup dikit ya. Karena setelah mawapres itu baru terbilang ya kebetulan dapat menjuarai banyak kompetisi gitu. Jadi dari sana Mama turut bangga, ya tentunya turut bangga. Di sini sama Mama? Iya, di sini. Bangga banget sih pastinya, apalagi prestasi lomba. Ya, harapan orang tua. Pastilah saya percaya bahwasanya setiap mahasiswa, setiap anak di sini adalah salah satu kebanggaan dari orang tuanya. Sekarang tergantung kita udah mulai dewasa, kita harus mengerti diri kita ini mau dibawa kemana, mau santai-santai terus sampai kapan kayak gitu. Soalnya tingkat pengangguran di Indonesia itu semakin meningkat setiap Benar tahun. banget, apalagi kondisi sekarang ya Kak, pandemi COVID ini. Kalau misalnya bisa dinilai gini, lulusan cum laude di suatu universitas tuh banyak. Cum Betul. laude nih, predikatnya cum laude. Tapi nyatanya di lapangan, mereka ketika mereka diimplementasikan di lapangan, diuji di lapangan, pengetahuan mereka kurang gitu. Jadi pengalaman mereka, soft skill mereka, public speaking mereka, gimana mereka cara bersosialisasi sama masyarakat itu sangat kurang. Karena apa? Kuliah itu cuma dipakai buat nugas pulang. Alangkah baiknya ketika kuliah itu dibagi waktunya. Kepanitiaan, apa sih fungsinya dari kepanitiaan? Kita tahu gimana cara memegang suatu event, gimana cara kerja sama teman gitu kan. Dari sana itu sangat apa ya, di dalam dunia kerja itu yang bakal diimplementasiin, bukan materi kuliah yang kita bawa waktu kuliah. Mungkin iya, cuman itu kadarnya sepersekian persen, nggak terlalu banyak. Jadi yang terpenting adalah gimana soft skill kita itu diasah, waktu kuliah itu diasah, dan ketika kita udah lulus kuliah itu kita siap diuji. Jadi sebenarnya ada kepanitiaan, organisasi itu banyak manfaatnya buat kita ya Kak. Tapi ada aja yang ikut tuh ya sekedar aja. Ya udah ngerjain ini sekedar aja gitu. Akhirnya ya banyak sertifikat tapi ilmunya nggak dapet. Gitu. Sangat disayangkan banget untuk itu. Setelah jadi mawapres, akhirnya di 2019 kemarin, apa hal yang berubah? Hal berubah dari sebelumnya tentunya pola pikir. Jadi semakin kayak padi itu kan semakin bersih dia harus semakin merenduk. Jangan mendangat terus. Nanti ketatap. Iya benar, dimakan burung. Jadi gitu, karakter dari segi pembawaan untuk gimana kita bisa ngomong sama orang yang lebih tua dan ngomong sama orang yang lebih muda, kita bisa manage lah kayak gitu. Terus banyak hal sih seperti public speaking kita lebih terasa, terus pemikiran kita lebih ke konkret, lebih ke realistis. Sekarang ini lagi ada pemilihan mawapres Kak. Kemarin aku dapat infonya dari Prodi, lagi ada seleksi gitu. Pesan untuk mawapres selanjutnya. Mungkin ada hal suka dukanya mungkin yang Kakak rasain di mawapres, jadi mawapres. Iya, karena memang minimnya persiapan untuk keluarga kita, Fakultas MIPA. Jadi aku sangat apresiasi sih sama event yang diadakan oleh Himatika sekarang ini, membuat sebuah inovasi podcast, dan dari sini kan bisa tahu apa aja pengalaman dari mawapres sebelumnya kayak gitu. Tadi sampai mana?
yang suka dukanya jadi suka mawapres. duka jadi mawapres, pesan-pesannya mungkin ya. Untuk mawapres selanjutnya lebih banyak dipersiapkan dari prestasi, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan dasar, TPA, TKD itu sangat penting sekali. Jadi menjadi mawapres di tingkat program studi jangan berbangga dulu, karena masih ada step-stepnya. Masih panjang perjalanan. Fakultas, di tingkat fakultas nggak terlalu susah, di tingkat univ susah, dan tingkat nasional. Jadi mawapres ini tingkat nasionalnya juga ada ya, ketemu benar, universitas lain juga. Lumayan ya. Jadi bertahap. Kalau dari Kak Fe sendiri memandang mawapres dari sudut pandang Kak Fe. Mawapres mahasiswa yang Berprestasi. tapi bukan seberapa banyak diukur dari banyaknya bongkahan piala, bongkahan banyaknya sertifikat yang didapat, tapi lebih ke menjadi mahasiswa yang berguna untuk lingkungan sekitar. Apa sih goals terbesar nih dalam hidupnya Kak Fe? Goals terbesar itu memberangkatkan mama ke Yerusalem. Wah, Yerusalem itu di mana ya? Kayak gini. Tahu Mekah nggak? Oh, tahu. Jadi gitu. Kalau iya, untuk hijrah haji maksudnya. Bukan. Oh, beda ya? Beda. Beda ya? Aduh. Mohon maaf ini ya. Beda server. Banyak goalsnya. Cuma itu salah satu yang terbesar. Untuk berangkatin mama hijrah. Iya. Mohon maaf. Oke. Setelah dari Udayana, kakak mau kemana? Udayana mau lanjut S2, jadi dosen mungkin ya? Atau enggak? Jauh dari itu. Jadi mau lanjut S2 dulu, rencananya mau ambil di mana? Di luar. Di luar Bali, luar Indonesia? Iya. Luar negeri berarti? Iya, setengah. Ya, semoga aja kita doain bareng-bareng, semoga Cafe juga dapat mencapai impian-impian yang lainnya. Dan makasih Kak, makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Sangat terinspirasi banget, semoga teman-teman bisa memetik hikmah setelah dengerin podcast kita kali ini dengan Cafe yang benar-benar sangat menginspirasi kita. Jangan lupa untuk tungguin terus podcast kita selanjutnya. Bye-bye!